Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam al-atammani al-akmalani ala al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat hidayah yang harus kita jaga betul dengan bersyukur, dengan bertauhid dan mengikuti tuntunan Nabi alaihi salam agar kita dengan nikmat hidayah dan nikmat yang lain yang melengkapi nikmat hidayah bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal sedekah. Kita memahami selama ini sedekah dalam perspektif yang sangat sempit. Padahal ada ilmu yang sangat penting terkait dengan sedekah yang membuat sedekah kita bisa menjadi lebih besar pahalanya. Ya. Pertama, sedekah mencakup seluruh harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim. Harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim disebut dengan sedekah. Nanti para ulama membagi tentang sedekah. Ada sedekah wajib yang disebut dengan zakat, infak kepada ahli waris yang mengalami kesulitan ekonomi, itu wajib. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa 'alal warithi mithlu dzalik, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Jadi kita ini diberikan kelebihan rezeki, lalu kita punya saudara, kakak, adik, ya, ahli waris kita, tapi kita tidak membiarkan mereka atau membiarkan mereka mengalami kesulitan, kesengsaraan, kita berdosa. Itu sedekah wajib, infak wajib. Atau juga bermakna sedekah yang berarti sedekah sunnah. Namun la musyahata fil istilah, tidak perlu kita permasalahkan terkait dengan istilah. Sesuatu yang baku bisa berubah dengan apa yang berlaku di masyarakat, karena masyarakat menganggap sedekah itu yang sunnah, sementara yang wajib namanya zakat. Infak juga sebagian memahami ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Kita kembalikan kepada masyarakat. Taib wasirru fi tasmiyati al-asya' kulliha bisadaqah. Kenapa zakat disebut sedekah? Mengapa pula infak disebut sedekah? Karena semua itu diambil dari kata sidq, diambil dari kata jujur. Sebagaimana Allah ketika berbicara dalam konteks menyebutkan nama-nama yang berhak zakat, mustahik zakat, Allah menyebutkan zakat dengan kata sedekah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Sungguhnya sedekah, Allah katakan zakat dengan kalimat sedekah. Jadi yang namanya orang itu, kata ulama, asalnya sifat dasarnya pelit. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu anu'a. Manusia itu sifat dasarnya pelit. Wa idza massahu khair, kalau dia punya uang pelit dia. Makanya nggak ada orang kaya derma. Saya banyak pejabat bilang, Ustaz maaf ya, orang itu semakin kaya semakin pelit. Sedikit yang Allah buka hatinya.
Makanya kalau Allah jadikan saya kaya sebagai derma, jangan begitulah. Minta yang terbaik kepada Allah. Banyak orang kaya betul-betul perhitungan, dihitung betul ya, detail, dia tahu mana yang betul-betul diaudit betul, diperiksa betul, pelitnya luar biasa. Hanya orang-orang yang Allah jaga hatinya, yang tidak pelit ya. Nah, karena sifat dasarnya manusia itu pelit, kalau dia bertambah hartanya, kata Allah, semakin pelit, semakin perhitungan. Makanya ketika ada muslim yang diberi rezeki oleh Allah, lalu dia berhasil melawan sifat dasarnya, yaitu pelit, itu berarti menunjukkan kejujuran imannya. Namanya sadaqah. Burhanun ala sidqi imani. Berarti kalau dia berani mengeluarkan zakat, berani mengeluarkan infak, berani mengeluarkan sedekah, banyak bersedekah, berarti dia berhasil keluar dari sifat dasarnya. Kenapa? Karena iman kepada Allah dari hari akhir. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan sedekah wajib, sedekah zakat, sedekah wajib yang termasuk di dalamnya zakat, infak, atau perintah untuk bersedekah, banyak sekali di Al-Quranul Karim dengan kata anfiqu, keluarkan hartamu. Infak itu artinya mengeluarkan harta. Wa anfiqu fi sabilillah. Ya alladzina anfiqu mimma razaqnakum, dan sebagainya. Baik. Poinnya adalah ketika kita bicara sedekah sunnah. Kita bicara sedekah sunnah. Tapi yang perlu kita ketahui tadi, tidak hanya yang wajib zakat. Karena bisa jadi kita bukan termasuk yang wajib zakat. Misalnya dia pegawai. Dia pegawai, gajinya sebulan misalnya 10, apakah dia punya kewajiban zakat? Para ulama ya ikhwatal iman membahas, para fuqaha, apakah ada namanya zakatul ratib, zakat gaji? Jumhur ulama mengatakan tidak ada zakat gaji. Karena kalau dikatakan zakat gaji, berapa? Nisabnya berapa? Karena yang namanya harta zakat itu tidak semua harta zakat. Makanya ulama membagi zakat harta itu ada dua, ada amwal zakawiyah, ada amwal ghair zakawiyah. Ada harta yang wajib ada zakatnya, ada harta yang tidak kena zakat. Misalnya Anda punya mobil Lamborghini 5, kena zakatnya, nggak ada zakatnya Lamborghini itu. Nggak ada. Anda punya jam Richard Mille 10 buah, nggak ada zakatnya. Karena seperti itu bukan termasuk harta zakat. Jadi perlu adanya fikih tentang zakat. Dan Nabi menyebutkan harta zakat itu apa saja. Az-zahab wal fiddah, emas, perak, ada zakatnya dia. Bercocok tanam, urud tijarah, zakat perniagaan. Dari situ kaidah tentang zakat perniagaan, ya, kaidah zakat. Apa itu? Kullu malin qabilin innama fa fihi zakat. Setiap uang yang berputar, maka ada zakatnya. Setiap uang yang berputar ada zakatnya. Jadi kalau dia bukan pemain, bukan pedagang, nggak ada zakat. Kecuali dia jenisnya zakat. Misalnya emas, dia nggak main emas dia, tapi dia nyimpen emas. Emas itu harta zakat. Para ulama mengkiaskan uang seperti emas, karena di zaman Nabi emas itu dinar, perak itu dirham. Makanya orang yang punya simpanan uang, dia harus keluar zakat walaupun dia tidak main uang, maksudnya uangnya nggak diputar. Jadi kita punya tabungan selama setahun lebih dari 40 juta, keluarkan zakatnya 2,5% dari uang itu. Nah itu, ya. Taib. Sekarang kita bahas tentang sedekah yang berarti sedekah sunnah. Ternyata ada ilmunya yang sangat
penting kita ketahui bagaimana sedekah itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga memperhatikan etika. Jadi orang sedekah itu tidak hanya sedekah, tapi juga harus memperhatikan etika. Ya, apa saja para jemaah sekalian? Etika dalam bersedekah, sehingga pahala kita menjadi pahala yang lebih besar pahalanya. Yang pertama, biasakan bersedekah secara diam-diam. Tidak usah diekspos, tidak usah diperlihatkan kepada orang lain, bahkan kepada istri, orang dekat tidak tahu. Sampai Nabi alaihissalam mengkiaskan dengan ketika tangan bersedekah, maka tangan kiri tidak tahu. Biasakan ikhwatal iman, itu etika dalam bersedekah. Karena yang kita harapkan di sedekah adalah ridho Allah, pahala dari Allah, bukan pujian manusia. Kemudian yang berikutnya, bersedekahlah di saat kita sehat. Jangan sakit, sedekah dong bagi anak yatim, buat ngangkat bala. Atau lagi terpuruk ekonominya, lagi terjun bebas omset usahanya, ayo dong sedekah supaya rezekinya lebih terbuka lagi, rezekinya lebih lancar lagi. Itu dari mana tuntunannya ikhwatal iman? Justru sedekah, kata Nabi alaihissalam, afdhal sadaqah wa anta tasaddaq wa anta sahih. Sedekah terbaik itu ketika kamu sehat, bukan ketika kamu sakit. Dan ketika kamu pelit. Orang derma sedekah itu biasa, tapi kalau pelit luar biasa. Kemudian sedekah. Jangan melakukan sedekah kalau zakatnya belum dikeluarkan. Ibda bima wajaba alaina. Karena Allah tidak tanya kalau kita tidak sedekah. Tapi Allah tanya kalau kita tidak infak. Sedekah, sering bakar. Tapi ada keluarga, abang kita, adik kita, kesulitan ekonomi, sampai makan pun hanya dengan garam. Kita nggak peduli, kita cuek. Padahal mereka ahli waris kita. Wallahi dosa. Jangan bersedekah kalau yang wajib belum kita tunaikan. Bantu dulu keluarga kita yang susah. Ahli waris kita, coba tengoklah. Cari tahu. Mungkin dia di kampung. Mungkin dia bukan di Jakarta, di pinggir, di kota penyangga Jakarta, di Depok kah, Bogor, Bekasi. Coba cari tahu bagaimana keadaan mereka. Nggak usah mikir sedekah ini, sedekah itu, nggak usah. Wallahi Allah tidak tanya kalau kita tidak sedekah. Tapi Allah akan tanya kalau kita abai, kalau kita lalai membantu dan menolong mereka, keluarga yang merupakan ahli waris kita. Kemudian para jemaah sekalian, jangan nunggu kaya, jangan nunggu banyak uang kalau sedekah. Apa kata Nabi, afdhal sadaqah juhdul muqil. Sedekah terbaik itu dari orang yang rezekinya pas-pasan. Mana ada rezeki banyak baru sedekah, nggak ada itu. Karena sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah itu justru menambah harta, menambah keberkahan, menambah jumlah. Rasulullah SAW bersabda, mana qasat sadaqatu min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Qalu wa kaif? Ada orang sedekah 1 dirham lebih baik dari orang yang berinfak 1000 dirham. Kata sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah? Kok bisa ada orang sedekah 1 dirham tapi lebih baik dari orang yang sedekah 1000 dirham? Qala li rajulin dirhaman. Ada orang punya 2 dirham. Dia pas-pasan rezekinya. Dia punya 2 dirham. 1 dirham buat dia dan keluarganya. Kalau dia keluarin semua, dia nanti ngemis. Anaknya nggak makan, dia sisain 1 dirham, 1-nya disedekahin. Tasaddaqa bi dirham. Dia sedekah dengan 1 dirham, 1 dirhamnya untuk dia dan keluarganya. Itu jauh lebih baik dari orang yang bersedekah dengan 1000 dirham. Kemudian apa lagi? Sedekah terbaik kepada keluarga, ya khotul iman.
Jangan orang aktif di sosial, bantu sana, bantu sini, ada bencana, tapi anak istrinya nggak pernah diberi nafkah. Dia ngerti gak sih agama? Kalau kita tidak sibuk di sosial, nggak ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Karena itu fardu kifayah. Kalau sudah sebagian melaksanakan kewajiban membantu korban bencana, orang yang susah, selesai kita. Bagaimana mungkin kita sibuk membantu orang sementara anak dan istri tidak kita beri nafkah? Sekolahnya tidak bayar SPP. Istrinya minta uang belajar, dikasih seadanya. Apa itu namanya sedekah yang benar kayak gitu? Apa kata Nabi alaihissalam? Sedekahmu kepada fakir miskin, sedekahmu atau infakmu kepada fakir miskin, infakmu kepada anak yatim, infakmu di jalan Allah, di medan perang, dan infakmu kepada keluargamu, mana yang lebih baik kata Rasulullah? Infakmu kepada keluargamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ngapain kita sibuk bantu anak yatim, bantu janda, bantu orang susah, nyumbang sana, nyumbang masjid. Keluarga tidak maksimal kita beri nafkah. Lihat Nabi, kamu berinfak untuk orang miskin, kamu berinfak untuk membebaskan budak, kamu berinfak untuk medan untuk berperang, kamu berinfak untuk keluargamu. Infak yang kau berikan pada keluargamu jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwatal iman, dahulukan sedekah kepada keluarga. Nabi alaihissalam, walaupun pada saat itu beliau berkata kepada istrinya Ibnu Mas'ud, tapi ini berlaku bagi kita semua. Kata Nabi alaihissalam, sedekahmu kepada orang yang memiliki hubungan famili, maka kamu mendapatkan 2 pahala. Sementara kamu kalau bersedekah kepada orang lain hanya mendapatkan 1 pahala. Apa itu 2 pahala? Kata Nabi, kalau kamu berinfak, bersedekah kepada orang yang punya hubungan famili, maka kamu dapat pahala silaturahim dan pahala sedekah. Tapi kalau kamu hanya sedekah kepada orang lain yang tidak punya hubungan famili, maka kamu hanya mendapatkan 1 pahala. Apa itu pahalanya? Hanya pahala sedekah. Kemudian sedekah. Ngapain jauh-jauh sedekah? Kata Nabi alaihissalam, mulai dari tetanggamu, sebelah rumahmu. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 36, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga yang memiliki hubungan famili dan tetangga sebelah rumahmu. Kita rumah mewah. Sebelah kita rumahnya mau roboh. Dia tidak punya famili, tapi nggak pernah dibantu. Kita bantu sana, bantu sini. Mana etikanya para jemaah? Padahal Allah sudah katakan wal jaril junub, tetangga yang lokasi rumahnya di sebelah rumah kita. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya Abu Dzar, kalau kamu masak sayur, perbanyak kuahnya. Supaya kamu bisa berbagi kuah dengan mereka. Wa'ghrib jiranaka minha, berbagi apa yang kamu masak yang banyak kuahnya dengan tetanggamu. Kemudian bersedekah kepada sahabat, kepada teman dekat, apalagi yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ya. Kemudian kita juga harus perhatikan yang namanya sedekah jariah. Jangan sedekah yang terputus pahalanya, yang tidak terus berjalan dan mengalir pahalanya. Perhatikan sedekah jariah juga. Nabi SAW mengatakan, idza matal insani qata'a amalu illa min thalath. Kalau seorang meninggal dunia, maka terputus kebaikannya. Terhenti kesempatan dia menambah pahala, kecuali melalui 3 jalan. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ketika kita bersedekah, jangan hanya sedekah bantu orang, sedekah Jumat misalnya, bantu anak yatim. Itu bukan sedekah jariah. Setiap musim sebaiknya punya sedekah jariah. Seperti bantu musola, bantu bangunan musola masjid,
Seperti apa yang manfaatnya berjalan terus-menerus. Pikirkan, karena kita semua akan mengalami kematian. Rugi kalau kita meninggal, kita tidak punya sedekah jariah. Karena di saat kita sudah berada di alam kubur, gak ada lagi tuh pahala sholat ngalir ke kita. Yang kita bawa ya pahala sholat, tapi nambah tidak ada, kecuali melalui sedekah jariah. Sedekah jariah, apa yang sedekah jariah? Anak soleh, doakan terus, doa terus. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya, wadun salih doa, anak yang sayang sama orang tua, tahu nggak? Yang seperti apa? Bukan yang memberi semua keinginan orang tua, tapi anak yang sayang sama orang tua, yang selalu mendoakan. Baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, didoakan. Ingat doa, ya Allah, Rabbil firli wali walidayya. Itu yang sayang. Dan kebaikan terbaik seorang anak kepada orang tua adalah yang selalu mendoakan. Doa itu terbaik. Wallahi jauh lebih baik daripada infak. Jauh lebih baik daripada haji plus. Ketika kita berdoa, itu yang terbaik. Adalah punya sedekah jariah, diam-diam. Kita mungkin bangun sekolah, nyumbang masjid, nyumbang musola. Gak ada yang tahu. Karena kita mati sendiri. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Usahakan di ikhwatal iman, setiap muslim punya sedekah jariah. Supaya ketika orang tidak tahu, keluarga nggak tahu, kita meninggal, pahala jalan terus. Alhamdulillah. Yang menyelamatkan kita adab kubur, yang menyelamatkan kita adab mahsyar adalah amal kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sedekah yang mengalir pahalanya, ya tadi bangun masjid, kemudian membagi-bagi mushaf, Quran, kemudian juga infak untuk pesantren, membangun rumah singgah, membangun panti asuhan, ya, panti asuhan atau panti jompo, membangun tempat rehabilitasi untuk para pecandu narkoba. Kemudian juga semua banyak sekali ikhwatal iman membuat sumur di daerah-daerah yang tandus, di daerah kering. Di mana daerah yang misalnya tidak ada air, sumbang. Itu sedekah jariah itu. Bahkan Nabi Alisa mengatakan sedekah terbaik sedekah air. Wallahi mereka lebih senang dikasih sumur ada air daripada uang. Uang habis. Ya, sakyul ma wa habrul abar. Makanya kata Nabi alaihi salam, afdhalus sadaqah sakyul ma. Sedekah terbaik adalah dengan memberi air kepada orang yang sangat butuh air, apalagi di daerah kering, di daerah yang sangat tandus. Punyalah kita sedekah jariah. Karena kita akan meninggalkan alam yang fana ini. Ya. Dan kemudian dipastikan sedekah kita berasal dari uang yang halal. Karena Allah tidak menerima sedekah dari uang yang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Kata Nabi alaihi Allah itu baik, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Kemudian bersedekah yang bernilai. Mau nggak kita ngasih sedekah, ngasih nasi bungkus yang udah basi? Kita mau nggak makan? Mentang-mentang kita orang kaya, orang mampu, terus ada makanan yang udah nggak layak dimakan, kita kasih orang miskin. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum akhartum lakum wa akhartum mimma akhartna lakum bil ar wa la taimul khabitha minhu tunfiquna lastum bi akhi illa an tuhbidu fi. Hai orang yang beriman, berinfaklah yang baik dari apa yang kamu dapat dari penghasilanmu, dari apa yang kamu dapat dari hasil panen. Jangan kamu sedekah memberi kepada orang miskin yang nggak layak gitu. Coba kamu dikasih, kira-kira kamu mau nggak make? Kalau baju bekas sudah pada bolong, mau nggak kamu makan? Makan udah mau basi, hilang tuh. Kamu aja makan aja, kayaknya nggak bisa nggak makan. Kok bisa kasih orang gitu loh? Makanya Allah katakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan jadi orang baik sampai kamu
menginfakkan sesuatu yang kamu suka. Ini adab ikhwatul iman, sedekah yang perlu memperhatikan etika. Ya. Kemudian apa lagi? Etika dalam bersedekah. Jangan pernah menarik kembali sedekah yang udah dikasih. Makanya sedekah itu karena Allah, fenomena pemilihan, ya kan? Pemilihan wakil rakyat nyumbang karpet ke musola, ternyata warganya tidak milih dia, ditarik karpetnya. Ini fenomena yang menyedihkan para jemaah. Ya, tidak menarik kembali sedekah yang sudah diberikan. Saat bagaimana kalau misalnya saya udah niat, saya mau sedekah deh. Saya mau sedekah, saya nyumbang karpet, saya menyumbang ini. Ternyata tidak jadi. Kata ulama begini, dirinci. Kalau hanya baru ucapan, boleh dibatalkan. Tapi kalau sudah diserahkan, dikobat namanya. Nih, saya serahkan karpet, saya serahkan nasi bungkus sekian, ya saya serahkan. Lalu diambil kembali, itu haram. Tapi kalau insya Allah saya Jumat ini menyumbang, ternyata nggak jadi, boleh. Selama masih di mulut. Tapi kalau sudah diserahkan, tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh ditarik kembali. Baik. Itulah para jamaah sekalian, pembahasan kita seputar sedekah, etika dalam bersedekah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dengan harapan dengan kita mengetahui tentang etika dalam bersedekah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kita bisa amalkan, sehingga sedekah yang kita salurkan lebih bernilai pahala dan lebih besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita ada perbaikan, ya, ada evaluasi dalam bersedekah, tidak hanya sedekah, ya, dan ingat segala sesuatu perlu ilmu. Jangan dengan kebodohan, sedekah pun ada ilmunya. Sayang, kita hanya sedekah tapi pahalanya sedikit, atau bahkan gugur pahalanya, atau nggak ada pahalanya. Jadi segala sesuatu ada ilmunya, termasuk dalam hal sedekah. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.